Jadi proses memoto itu kan adalah refleksi materi ke bingkai kamera yang disimpun kepada memori kamera yang tafsiran daripada deskripsi materi itu sama plek. Jadi kalau yang difoto huruf A sama plek. Nah, ini yang sampai hari ini tidak dibantah. Jangankan setebar berapa ini? 500 ya? 700 halaman ya. Yang beredar di publik yang itu deskripsi dalam bentuk ringkas saja sampai hari ini tidak ada bantahan. Bahkan orang yang tidak sekolah pun sepanjang dia berpikir akan sampai pada kesimpulan logika sederhana, yakni apa? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Rismon Syani, Far dan yang lainnya itu adalah bagian dari kajian ilmiah dan dibuktikan ini memang ilmiah. Di buku ini, di Jokowi's White Paper ini adalah karya Dr. KRMT Roy Suryono Todi Projo MKes, Dr. Eng Rismon H. Syanipar STMT MN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc. Disingkat ya. RRT. Nah, jangan lupa. Ya, singkatannya RRT. Nah, daftar isinya aja segambreng gitu ya. Saya lihat dulu totalnya halamannya 700 ya. About 700 halaman. Ya, kira-kira 700 halaman. Dan saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia beberapa hal. Yang pertama, kita harus jaga benar ini ya. Para peneliti kita ini yang punya peran. Dan tentu saja kita harapkan kapasitas beliau-beliau ini untuk bisa membangun negeri ini ke depan jauh lebih baik. Artinya apa? Jangan sampai ada lagi orang menulis buku, orang melakukan kajian ilmiah dikriminalisasi. Sudahlah cukup. Buku Jokowi's Undercover saja yang menyebabkan 2 anak bangsa kita masuk penjara, yakni Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Dan saya tahu buku Jokowi Undercover itu ada 240 halaman dan di dalamnya memuat sejumlah rujukan, baik rujukan fakta, peristiwa, keterangan sejumlah saksi, data-data yang sebagian besar itu diambil dari sumber yang otoritatif. Misalnya kalau kita bicara ijazah, itu klaim dari kubu Jokowi yang mengatakan itu ijazah diambil di pinggir jalan itu nggak benar, karena dokumen ijazah itu resmi di-download dari situs resmi negara, yakni KPU, baik yang di KPU pusat maupun KPU daerah, baik yang daerah yang ada di Solo maupun yang ada di DKI, karena riwayatnya Saudara Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode. Maka seluruh syarat kelengkapan baik saat pilkada untuk menjadi kepala daerah maupun menjadi ya calon kepala negara, yakni calon presiden, itu semuanya kan sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu kan harus memenuhi syarat, dan salah satu syarat ya huruf Q ya untuk menjadi seorang calon presiden itu setidaknya lulus SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah. Nah, Saudara Joko Widodo ini saat maju sebagai capres melampirkan bukti dokumen ijazahnya yang kemudian oleh otoritas KPU diupload sebagai bagian dari keterbukaan informasi calon presiden yang akan dipilih oleh rakyat. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan sumber datanya itu dari mungut pinggir jalan. Itu untuk ijazah. Dan bahkan untuk skripsi itu sumbernya, sumber primer langsung diberikan otoritas UGM, yakni Warek ya Prof Wening ya. Saat itu diberikan langsung. Dan apakah kita pegang fisiknya? Ya tidak, karena saat itu fisiknya hanya dipinjamkan dan kemudian sempat difoto. Dan ini sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh rakyat. Jangan tertipu atau terkecoh atau ikut narasi bahwa produk yang sifatnya analog itu hanya bisa diteliti secara analog. Itu keliru besar. Ini eranya bukan era Pithecanthropus erectus. Ini bukan eranya prasejarah yang belum mengenal tulisan. Bahwa bahkan ini bisa disebut dengan era now, era digital. Bahkan nyaris hidup kita hari ini tidak ada yang bisa dipisahkan dengan ya informasi dan digitalisasi. Dan kita pun biasa ya, sejumlah dokumen yang sifatnya analog ketika kita hari ini melamar kerja nggak pakai pos. Hari ini melamar kerja, dokumen-dokumen itu diubah menjadi file digital, baik itu PDF, JPEG dan yang lainnya. Sehingga
keliru besar kalau ada orang menyatakan meneliti produk analog itu tidak bisa dengan pendekatan digital. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk bisa meneliti sebuah produk analog diteliti secara digital itu memang perlu ada konversi. Jadi produk analog itu menjadi produk digital. Sederhananya ini kertas, ini analog. Saya fotonya sudah menjadi digital, dan foto ini secara ilmiah tidak akan pernah bisa ditipu. Karena foto ini hanya merefleksikan fakta. Jadi proses memoto itu kan adalah refleksi materi ke bingkai kamera yang disimpun kepada memori kamera. Yang tafsiran daripada deskripsi materi itu sama plek. Jadi kalau yang difoto huruf A sama plek. Nah, hasil foto itulah yang kemudian dilakukan uji forensik oleh Dr. Rimon Sianipar dengan sejumlah pendekatan ilmiah, dan ini yang sampai hari ini tidak dibantah. Jangankan setebar berapa ini, 500 ya, 700 halaman ya, yang beredar di publik, yang itu deskripsi dalam bentuk ringkas saja sampai hari ini tidak ada bantahan. Bantahan yang selalu berulang disampaikan ini itu adalah hanya bahwa produk itu tidak diuji dari yang dipegang Saudara Joko Widodo. Nah, kan itu sederhana. Kalau begitu, ya sudah, bawa sini produk itu, biar kita uji gitu loh. Kalau ternyata yang ditunjukkan produk itu adalah sama dan sebangun dengan apa yang selama ini beredar, atau apa yang selama ini diteliti, baik yang diteliti oleh Bambang Trimulyono, atau termasuk oleh Roy Suryo dengan ELA-nya, termasuk Rimon Sianipar dengan teknologi forensik digitalnya, artinya ketika ditunjukkan bukan kemudian membuat publik itu yakin ijazah itu asli, justru makin yakin, oh benar palsu. Karena ternyata yang ditunjukin ya sama, yakni yang ada kacamatanya, yang pacapnya itu ada di belakang foto, yang kemudian font, rata kanan, rata kiri, dan seterusnya itu sudah selesai diuji. Oke, memang ada yang kemudian menganggap itu kan uji dari yang sebelumnya, belum uji dari yang dipegang Jokowi. Ya kalau gitu sampaikan saja. Makanya ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seluruh rakyat, yakni yang pertama, kita semua itu punya bukan asumsi ya, bahkan keyakinan yang sama. Apa keyakinan yang sama itu? Keyakinan itu dibangun melalui proses berpikir logik yang sangat sederhana. Apa itu proses berpikir logik dan sangat sederhana? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Yo. Nah, ini adalah penalaran logik sederhana yang bisa dilakukan oleh orang dalam level pendidikan apapun. Untuk berpikir seperti yang saya sampaikan ini tidak perlu S1, S2, tidak perlu doktor. Bahkan orang yang tidak sekolah pun sepanjang dia berpikir akan sampai pada kesimpulan logika sederhana, yakni apa? Kalau barang itu ada dan asli, apa susahnya ditunjukkan? Nah, kemudian kalau kita bicara tentang, ya katakanlah kita membuat sejumlah hipotesa ya. Kalau nggak berani, katakanlah yang kedua hipotesanya, bahwa hari ini ya, Saudara Joko Widodo nggak mau karena dia sudah kadung marah misalnya ya. Mau tunjukkan saja di pengadilan begitu. Biar nanti semuanya terbukti di pengadilan. Biar di penjara, katakanlah begitu. Nah, ini juga tidak sejalan dengan apa yang disampaikan bahwa laporan itu sekedar untuk memulihkan wibawa, martabat, dan kehormatan Saudara Joko Widodo yang sebelumnya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya karena disebut ijazahnya palsu. Kenapa demikian? Kalau tujuannya itu tentu mempercepat menunjukkan ijazahnya, itu juga akan mempercepat memulihkan wibawa dan kehormatannya. Semakin lama ijazah ini ditahan, maka wibawa dan kehormatannya juga semakin direndahkan. Karena orang makin ragu kalau barang itu ada, bahkan makin ragu kalau barang itu asli. Yang kedua, makin yakin memang barang ini ada masalah, kemudian mengulur-ngulur waktu untuk bisa ditunjukkan kepada publik. Nah, yang ketiga tentu kalau kita bicara tentang seorang negarawan, seorang yang punya sikap sebagai bagian dari bapak bangsa, ingin segera melerai perselisihan di antara anak bangsa, nggak mau lagi ya ada acara di TV yang berdebat antara satu dengan yang lainnya, adu otot, adu argumen. Untung nggak adu jotos ya. Untung nggak adu jotos karena di TV. Kalau saya di TV membatasi diri, nggak sampai adu jotos. Kalau di luar TV bolehlah. Nah, di
Ini kalau memang mau serius, ingin mengembalikan marwah saudara pelapor, ingin mengembalikan kehormatan saudara pelapor, dan ingin melerai perselisihan antara anak bangsa yang hari ini menguras energi yang luar biasa, ya tunjukkan. Tetapi kalau 3 hal ini tidak dilakukan, maka jangan salah. Bahkan jangan salahkan klien kami ya, misalkan Roy Suryo, Rismond, dan yang lainnya, meyakini bahwa ijazah ini palsu gitu, bermasalah. Bahkan jangan salahkan rakyat yang juga ya ikut yakin bahwa barang ini bermasalah. Itu dari saya. Silakan saya kembalikan kepada abang Anda, Jahmada Gisran. Saya Ya. ini merangkap host. Oh begitu. Jadi saya boleh bertanya dong ya. Boleh. bertanya kepada Boleh. rekan kita. Jadi rekan-rekan begini loh. Kami Ya, di tim hukum ini ada semacam gambaran ilustrasi yang membuat kita jadi semangat. Ya. Ibaratnya sepak bola, Mm-mm. tim sepak bola itu, rekan Ahmad Koji-Judin ini sebagai striker, pencetak gol. Striker. Ya, aku tadi malam udah rancang di rumah itu. Tapi ini guyon-guyonnya saja membuat kita jadi semangat. Mas Roy Suryo itu sebagai gelandang merangkap kapten. Rismond ini tahu apa tugasnya dalam kesebelasan ini? Kira-kira apa itu? Kiper. Jadi penangkap bola. Kebetulan zaman dulu PSMS Medan itu namanya ada kiper Ponirin Meka. Dan tingginya sama dengan Rismond ini. Waktu lawan Persib di Stadion Utama Senayan ini tidak bisa dikalahkan Persib karena Ponirin Meka itu. Nah, kemudian karena saya dan Jemi Mokolensong ini dipanggil Jemong. Oh ya, lingkatan ya. Ini Ya, singkatan. ada di belakangnya rekan Ahmad Koji-Judin sebagai second striker. Biasanya mencetak gol yang cantik-cantik. Masya Allah. Kemudian ada rekan kita Ahmad Gopur, Ya. itu sebagai sayap kanan yang sangat lincah. Gopur udah datang belum? Belum datang. Ya. Selalu mengumpan kepada rekan Koji-Judin Ya. di ujung mencetak gol. Jadi yang lain-lainnya seperti Bahar ini adalah kiper, kemudian Pak Petrus itu sebagai kiper juga, kemudian yang lainnya. Jadi kita buat semangat seperti kopi. Boleh. Kopi, pesenin kopi ya. Jadi kita buat Kopi ya, satu. kita buat ilustrasi seperti itu, itulah tim kita, namanya walk with team, bukan tim walk loh. Kalau walk with team, bekerja untuk tim. Kalau tim walk, bisa berantakan. Yang jelas is not only talk the talk, but only talk the talk. Oke, rekan Koji, karena aku merangkap. Oke, Ini kan yang lain baik dulu. ya. Yang lain. Aku tanya dulu rekan Koji ini. Ya, Hari ini, apa? klien kita Rismond, dan ada 3 hari ini. Tiga. Yang menjadi suatu pertanyaan juga harus clear nih ke masyarakat ini. Betul. Bahwa di tingkat penyidikan ini, penyidik mulai dari klarifikasi sampai penyidikan kemarin tentu sudah ada barbuk sesuai dengan pasal 39 KUHP. Betul. Salahkah kita menanyakan ada berita acara barbuk itu? Salahkah kita diperlihatkan itu? Silakan rekan Koji, ini penting nih. Baik, yang pertama ya. ya barang bukti itu kan bagian dari proses dan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Dan hari ini kan penyidik di Polda Metro Jaya sudah berani meningkatkan status dari penyelidikan di penyidikan. Artinya apa? Mereka punya keyakinan ada peristiwa pidana. Ya. Ketika ada peristiwa pidana, mereka hari ini sedang berburu siapa calon tersangkanya begitu. Nah, karena itu bagi kita sebagai bagian dari warga negara yang dipanggil sebagai saksi tentu punya kepentingan. Apa dasar peristiwa itu yang tadinya penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo, Dasar kosong. ya sederhana kan, Saudara Joko Widodo merasa tercemar dan merasa difitnah. Maka dia melaporkan orang yang mencemarkan dan orang yang diduga memfitnah. Apa objek yang membuat Saudara Joko Widodo tercemar dan terfitnah? Yakni ijazahnya disebut sebagai palsu. Tentu sebagai orang yang merasa difitnah, hari ini ya yang punya kewajiban membuktikan justru pelapor, pengadu, yang nantinya akan diwakili oleh polisi di tingkat penyidikan dan diwakili jaksa saat penuntutan.
Karena kaidahnya di dalam persidangan itu siapa yang mendakwa atau menuntut dia yang harus membuktikan. Jadi beban pembuktian itu bukan pada klien kita. Beban pembuktian itu kalau di tingkat laporan ada pada pelapor, yakni Saudara Joko Widodo. Setelah penyidikan ada bebannya di penyidik, polisi. Setelah nanti proses dakwaan dan penuntutan ada pada jaksa. Nah hari ini karena di tingkat penyidikan dan konon kabarnya, hikayat yang kita dengar, barang itu, ijazah itu telah disita oleh Polda Metro Jaya, maka menjadi punya hak bagi kita selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk menanyakan ada nggak barang bukti ini. Karena apa? Kalau barang bukti ini tidak ada, nggak relevan dong kita dianggap mencemarkan dan memfitnah. Bahkan lebih jauh sebenarnya ini terlalu dipaksakan buru-buru, atau kalau istilah hukumnya itu apa ya, terlalu prematur begitu Bang. Kenapa? Ya semestinya soal ijazah, ya Bang, ada Bang Revilaran, soal ijazah asli ini harus dibuktikan dalam forum peradilan yang sifatnya inkrah, baru digunakan sebagai bukti untuk menuntut orang yang diduga mengedarkan fitnah. Karena kalau belum dipastikan melalui putusan pengadilan yang inkrah bahwa barang ini asli, di mana dasarnya orang itu dituduh memfitnah atau melakukan pencemaran. Jadi begitu urgensinya. Kedua, rekan Koji, aku merangkap host nih, belajar host ya. Karena ada Bang Repri Harun nih, aku belajar host juga sekarang nih. Rekan Koji begini, di dalam pasal 39 KUHP, dalam penyitaan barang bukti, ada yang disebut objek fisik barang bukti. 310, 311 itu kan pencemaran dan penistaan. Pencemaran penistaan ini berarti mengenai sesuatu yang mengenai objek. Terus terang saja mengenai ijazah palsu itu. Betul. Berarti ijazah palsu itu adalah objek fisik dari permasalahan pasal 310, 311. Betul. Nah sekarang kalau 310, 311 diproses tanpa objek fisik tadi, bagaimana menyampaikan ke pengadilan, kejaksaan? Ini penting deh ini. Artinya kalau perkara ini dibawa seperti katakanlah perkara sebelumnya, tanpa ada objek fisik asli tersebut, diproses klien-klien kita ini sampai nanti tingkat berikutnya, apakah itu bukan penimpangan penegakan hukum? Betul. Nah, silakan rekan. Ada dua hal ya yang ingin bahas. Pertama dari sisi prosedur, yang kedua dari sisi substansi. Kita awali dari substansi dulu, baru ke prosedur. Kan klaim dari pelapor, substansinya kan ingin memulihkan wibawa dan kehormatan dari diri pelapor yang merasa memiliki ijazah asli, tapi dianggap palsu. Kalau tujuannya itu bukan dalam konteks memenjarakan orang, kan berkali-kali dikatakan demikian. Begitu. Ketika kita tanya siapa yang dilaporkan, kan hanya melaporkan peristiwa, tidak sebut nama dan seterusnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya tanpa diminta pun semestinya ada inisiatif subjektif dari pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya agar wibawa dan kehormatannya segera pulih. Kan substansinya itu katanya. Bukan ingin memenjarakan orang. Tapi kalau mau masuk kepada ingin memenjarakan orang, nah kita cek prosedurnya. Prosedurnya adalah bahwa orang itu tidak bisa ya dituduh melakukan tindakan suatu kejahatan tanpa bukti. Dan dalam konteks penyidikan setidaknya penyidik harus memiliki 2 alat bukti yang cukup. Dan alat bukti dalam konteks bukti tertulis yang paling sahih dalam perkara ini bukan keterangan Coman, bukan keterangan Sylvester objek fisiknya. Bukan keterangan Sylvester yang di penjara sebentar lagi. Bukan keterangan Andi Aswan, Fredrik, tidak, tapi bukti fisik berupa dokumen ijazah yang sebagaimana diatur di pasal 184 KUHP. Alat bukti itu yang paling pertama itu ya bukti tertulis tadi, walaupun ada saksi, ada yang lainnya. Yang paling penting dalam kasus ini bukti tertulis, yakni dokumen ijazah. Jadi tanpa diketahui dokumen ijazah itu seperti apa, ya nggak bisa lanjut perkara ini. Perkara nggak bisa, masa tanpa bukti. Tapi sepertinya mereka ingin memaksakan bahwa udah kalian diperiksa saja lah. Bukti mah gampang nanti di pengadilan. Ini perlu nih. Ini yang halayak ramai tahu nih. Ya ini yang menurut saya pendekatannya bukan lagi bicara menyidik untuk mencari kebenaran, untuk menegakkan keadilan, bukan. Tapi menyidik dalam rangka mentarget. Nah ini kan pernah keungkap dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo saat saya diskusi di sebuah
stasiun TV nasional, 2 arah di Kompas TV kalau nggak salah itu, sempat terpleset bahwa ya ini ada target gitu. Nah kalau prosesnya itu memang ada target, mohon maaf saya tidak bisa berargumen meskipun hanya satu kata, karena kalau sudah bicara target itu biasanya argumentasinya hanya satu. Siap. Pokoknya. Kalau pokoknya ya susah kita ngomong sama orang pokoknya. Pokoknya itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Apa ya? Pokoknya enggak ada wakilnya sih. Pokoknya itu wajib lah gitu. Iya, kalau bahasa Indonesia apa coba Bang? Pokoknya, aku tahu nih bahasa ini dari, harus gitu harus gitu. Oke rekan Kokoji gini, kita mumpung belum dipanggil kan, belum masuk dalam. Ya. Biar seluruh masyarakat juga tahu. Mengenai waktu pemeriksaan klien-klien kita mulai dari Selasa, Rabu, Kamis. Kayaknya itu nanti Bang materi kompres. Gitu ya. Kasihan Media TV nggak dapat yang eksklusif gitu. Bukan yang kalau yang itu nanti. Yang waktunya over itu loh Ji. Sampai jam 4 pagi. Iya nanti. Jadi kan kita nanti akan menyampaikan ke media 2 hal. Pertama evaluasi yang kemarin kita ceritakan kemarin. Yang kedua rencana hari ini. Kalau kita bocorin di sini kasihan. Janganlah kita kasih penghormatan lah. Itu termasuk jualan yang bukan jualan kita ini ingin memberikan penghormatan pada setiap pihak sesuai dengan proporsinya. Bukan berarti saya tidak menghormati itu. Kita kan sudah kasih yang eksklusif. Ada lagi bahan yang eksklusif buat nanti lah. Artinya hari ini maksimum sampai jam 5 dong ya. Bocoran dikit boleh dong. Iya, tentu kita akan mengadopsi kebijakan yang intinya kemarin sudah kita terapkan. Kemarin kan kita sudah terapkan. Nah, hari ini kita akan ulangi. Kebijakannya apa? Tunggu, nanti kita bisa live lagi. Oke. Ini kopi dari Iris Mori. Nah, siapa lagi nih? Ganti tatanya. Ibu-ibu. Saya berangkat pos Ibu Mary. Bentar lagi kita ini ya. Enggak ada. Aku sebelah situ aja. Satu lagi tuh, gantian. Bang Michael Sentana TV mana Bang Michael Sentana TV? Oh iya, Michael. Sono lagi. Masa? Ayo Bang. Sekarang meluas mereka cari musuhnya. Iya, ini ada Bang Jemi, kemudian ada Bang Jamada Girsang, ada Bu siapa ya namanya ya? Lupa aku. Masih on semua ini Bang Jamada Mir. Masih live semua. Ini Bang Refli juga mau live ternyata. Apa namanya? Ada Bang Refli Arun. Kembali dulu ke kampung kita Balige ya. Balige itu dekat sekali Danau Toba yang kurang lebih berapa meter saja, tinggal berenang saja ke sana. Langsung lahap-lahapan kita di Danau Toba itu. Bang Bar. Luar biasa itu. Kampung dari Ikut statement Bang Bar. markasnya Iris Mori ini. Oke, siapa lagi yang mau disuntik di sini? Silakan. Bung Medi silakan. Pasien berikutnya agar kita sharekan sampai ke Balige. Bung Bahar. Oke. Bung Bahar. Bung Bahar sampai ini. Bang Medi sini berdua. Biar saya goreng dulu. Bang Medi dulu. Kan kampung kali digoreng. Assalamualaikum Bang Medi. Silakan. Ayo Bang Medi, ayo. Nyanyi lagi. Aduh. Kalau penyanyi pasti suaranya bagus gitu. Ini Bung Medi baru datang. Siap. Bung Medi, hari ini kita memenuhi panggilan untuk respon. Pagi Bang, ada Bang Michael yang berlapor juga. Ini Bang Michael nih. Michael. Michael sini. Ini mau ditanyain soal apa nih? Jadi rekan-rekanku Om Refli udah nyampe. khususnya ada di Balige Institute. Hari ini ada di samping kanan saya dua algojo yang luar biasa nih. Badan saya udah besar, lebih besar lagi mereka, bayangin aja. Saya anak buahnya Michael. Sebagai informasi, kemarin Michael saya ajak makan, habis 3 ikan besar. Ikan apa paus? Ikan tahu, ikan apa itu? Ikan teri. Michael dan Ya. rekan Medi, hari ini kita memenuhi panggilan Rismon, Michael dan yang satu lagi. Oke, aku pertama-tama menanyakan dulu Michael nih. Kira-kira kesiapan kita apa nih? Kesiapan Anda sendirilah maksudnya. Oh, kalau kami penasihat hukum pasti siap, anytime, sampai malam, subuh, pagi, segala macam pasti siap. Tapi how about you? Siap nggak? kalau saya dari bulan lalu sudah siap. Siapa apa? Jelasin. Loh, saya siap sebagai wartawan, sebagai jurnalis untuk memberitakan kebenaran. Siap. Ya kan? Dan siapapun yang menghalangi kita untuk memberitakan kebenaran, mencari informasi dan mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat,
itu adalah pelanggar konstitusi. Siapapun yang mencegah, melarang-larang, menghalang-halangi untuk mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar pada masyarakat, itu adalah pelanggar konstitusi. Gitu loh. Karena masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Itu Anda tadi mengatakan Anda selaku Saya jurnalis. Ya, sebagai jurnalis. Betul. Ya. Jadi Anda wajib, ya itu tugas Anda lah gitu. Iya, ini tugas saya. Mainstream Anda. Sama saja seorang dokter melihat ada orang terkapar di pinggir jalan katakan ya, kalau di tengah jalan ketabrak mobil lah kan ya enggak. Kalau di pinggir jalan ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong, masa itu pidana? Ini saya melihat masyarakat ini, bangsa Indonesia ini sedang terkapar di pinggir jalan. Masyarakat Indonesia ini terkapar di pinggir jalan karena tidak tahu kebenaran. Malah jurnalis-jurnalis ini yang sedang mencerahkan masyarakat, memberikan informasi pada masyarakat, yang seperti dokter yang sedang menolong orang yang sedang sekarat, malah dipidana. Kan itu gila. Terganjal hukum lah begitu ya. Terganjal hukum. Malah dikriminalisasi. Baik, aku potong sebentar. Kemarin kalau nggak salah ada podcast atau siaran dari Dewan Pers ya. Dewan Ya. Pers. Tapi yang menyiarkan itu bukan ketuanya. Kalau ketuanya kan profesor itu. Ya. Aku dengar begini, mereka membela bukan membela. Sebenarnya untuk jurnalis atau wartawan, baik yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat itu tidak boleh dipanggil kepolisian loh. Oh ya, Anda itu. tahu belum itu? Harus melalui dulu. Ya, Ya, harus melalui Dewan Pers dulu. itu bukan. Jadi, sebentar dulu. Mereka singgung yang punya sertifikat dan yang belum punya sertifikat. Betul. Itu harus melalui Dewan Pers loh. Betul. Nah, ini gimana tuh? Mungkin rekan Asam mendengar juga kemarin Termasuk ya. media online. Silakan tambahin. Bang. Sama, iya. Backup Memang begitu. baik. Aturannya Silakan. memang begitu. Apalagi sudah ada kontrak antara media dengan Polri, Kapolri ya. Memang harus dulu melalui media dulu, kode etik dulu. Dewan Ya, Pers. Dewan Pers dulu, tapi itu panjang urusannya. Jadi Artinya tidak Azam, bisa lanjut. pendengar Azam dengan aku sama kan? Iya, memang Tes, begitu. audio kita sama untuk hal itu kan? Nah, silakan Mike. Ya, jadi memang itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi kalau penyidik Polda Metro Jaya belum tahu hal itu, mungkin mereka harus belajar sedikit. Nah, itu dia. Belajar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dan jangan tunjuk-tunjukkan MOU Dewan Pers dengan Kapolri ke kami tahun 2022 itu. Oke. Karena MOU itu tidak ada artinya dibanding undang-undang. Kita tetap berpatokan pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, di mana ada mekanisme. Waktu itu saya ingat ibu saya almarhum Hingga. dipanggil oleh Pak Harmoko sebagai ketua Dewan Pers, adalah Menteri Penerangan waktu itu. Ya kan, jadi dia dipanggil karena ada sesuatu berita yang dikomplain lah oleh masyarakat di Sentana, di koran Sentana hari itu. Dan saya bertemu dengan masyarakat yang terdampak. Oh, menurut saya berita Anda ini tidak benar. Datang dong ke Dewan Pers. Itu baru namanya jantan. Itu baru namanya benar. Jadi misalnya ada seseorang, saya juga kurang tahu siapa sih Samuel Sueken ini, si Lecumanan ini, si apalagi Andi, entah siapa lah ini. 3 orang ini yang melapor di Depok, melapor di Jakarta Pusat, melapor di mana. Kalian itu belajar dulu. Malah saya sayangkan sekali ya, salah satunya ada dari Peradi Bersatu. Ya. Peradi itu kan asosiasi pengacara. Yang saya pahami, kalau dia mengaku Peradi berarti dia paham hukum. Ya. Kok nggak ngerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99? Bodoh sekali. Seorang pengacara tidak mengerti ini, kan begitu. Nah, sehingga dia sebagai salah seorang pelapor juga bodoh sekali. Langsung pergi ke polisi melaporkan salah satunya saya. Iya. Gitu loh. Nah, ini karena kan pada awalnya waktu kita diundang klarifikasi itu hanya Joko Widodo. Ya. Ya kan, hanya Joko Widodo dan terlapornya hanya 5 kalau nggak salah. Ya kan? RS segala macam lah itu. Inisial lah itu. Oke, lanjut. Inisial lah itu. Sesudah masuk 3 manusia ini, entah siapa ini. Oh, tadinya 6. Di luar Pak Jokowi 6. 6. Tapi kemudian Pada akhirnya diperas lah, kira-kira tinggal 3 ya. Nah, yang 3 manusia ini, salah satunya Peradi Bersatu, kok bodoh sekali, tidak mengerti Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Di mana dia seharusnya pergi ke Dewan Pers, adukan, dan saya akan diberi peringatan keras.
Bahkan kalau 3 kali peringatan keras, media saya harus ditutup bagaimanapun ceritanya. Itu. Oke, baik. Aku pertanyaan berikutnya. Itu fatal loh. Kebetulan kami praktisi hukum tidak tahu banget tentang ini, tapi dari podcast terakhir, baik di televisi, baik dimanapun itu, ada perkembangan terbaru begini. Kemajuan teknologi sekarang kan sudah jarang pakai Koran. paper lah begitu ya. Ya. Surat kabar Ya. bahasa Indonesia. Sekarang orang buka Google, buka apa pun, anytime, anywhere, real time segala macam. Dihubungkan dengan itu, dengan kondisimu sekarang selaku jurnalis wartawan sekarang itu, pantas nggak itu? Berarti itu kan selalu menghambat teknologi dong. Nah, Ya, ini coba sekarang begini, kita kan sama-sama tahu ya kondisi DPR RI kita seperti apa dalam membuat undang-undang terbaru, dalam menyikapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi kan lambat sekali. Karena ada proses yang harus dilakukan, proses politik di situ. Membuat undang-undang ITE yang mau menjerat kita ini saja berapa tahun hari itu? Tahun 95 sudah ada Windows. Tahun 2008 baru ada undang-undang ITE. Ini penting. Ya kan, Peradi Bersatu ini kok nggak ngerti ginian, bodoh sekali. Ini maksud aku. Ya kan? Ini saja terlambat 13 tahun, bro. Bagaimana tentang pers? Belum nyampe ke situ kali DPR memikirkan, ya nggak? Masih banyak hal-hal lain yang dipikirkan duluan sekarang. Lebih penting. Jangan dulu. Ya itu saya nggak tahu lah apa duluan. Ada tambahan, kalau 03 tahun 2022 itu soal masalah perjanjian kesepakatan antara pers dengan Kapolri, antara pers dengan Kapolri, itu disebutkan di situ jangan mengkriminalisasi jurnalistik atau wartawan. Itu dia. Harus melalui, ya harus melalui, mengganggu soalnya dia. Harus melalui proses yang namanya kode etik atau Dewan Pers. Dewan Pers ya. Itu 03 tahun 2022. Itu jelas real sampai sekarang dipakai. Jadi kalau ada paksaan untuk melakukan itu, ini jelas kriminalisasi, gitu loh ya. Nah, selain daripada itu, kalau tadi disinggung soal pelapor, 3 orang itu sudah tidak punya legal standing, ya. Kedua juga, ini kan delik aduan absolut. Namanya delik aduan absolut adalah korban langsung yang menerima pencemaran nama baik maupun fitnah. Ataupun jadi, penghasutan. Iya, nggak terlepas dari itu juga. Penghasutan itu berbeda 160. Jadi harus dipisahkan dulu. Kalau 310, 311 itu delik aduan absolut yang langsung pada orang yang menjadi korban. Rasa dirugikan. Pertanyaannya, ketiga orang yang melaporkan itu, apakah dia korban? Apakah dia juga masuk dalam rangka di dalam ijazahnya Jokowi? Gitu loh ya. Apa ada nama dia di ijazah Jokowi? Ada nama dia dan seterusnya. Nah, ini harus juga. Lebih serem itu. Iya dong. Ini kita bicara hukum, jangan ditabrak. Nah, kalau masalah pasal 160 penghasutan, itu delik materialnya harus jelas dulu. Ada kejadiannya dulu. Artinya fisik yang dimaksud itu. Ada kerusuhannya dulu. Iya, kerusuhan dengan misalnya saya di podium mengatakan orang yang pakai kerudung biru itu maling, hajar mari, dihajar saya kena kalau ternyata dia enggak, walaupun dia juga maling saya menghasut kena, dan bisa dipidana. Tapi kalau sekarang dianggap ada permainan di maya, itu kan sudah dihapus oleh MK. Kalau cuman maya yang berantem itu sudah tidak bisa. Tapi kalau fisik itu baru diusut, gitu loh ya. Jadi 3 orang pelapor ini harus dikesampingkan. Kalau ini dipaksakan, bukan cuma demokrasi yang dirusak, gitu loh ya. Konstitusi dirusak, undang-undang dirusak, dan jelas ada pemaksaan untuk mengkriminalisasi. Pak, itu clear itu. Saya sedikit tertarik dengan cerita kerudung biru tadi. Ya. Jadi kan ada seseorang di podium menyuruh orang di massa itu untuk menghajar si kerudung biru. Iya, karena dia kan gitu ya? mengambil HP saya kan. Nah, pelapornya 160 ini harusnya yang mana? Yang itu. Si kerudung biru? Iya, yang korban. Oke, berarti korban itu melaporkan yang menganiaya, tapi dilanjutkan kan ada aktor ini saya. Penghasutnya ini, si podium ini. Itu dia, maka itu yang diproses. Berarti si Peradi Bersatu, si Lecumanan, siapa ini merasa dihajar. Peradi Bersatu pun itu harus clear.
apakah person, apakah nama lembaganya. Oke. Nah, kalau itu nama lembaganya sangat jahat sekali kalau diterima proses hukumnya. Sangat jahat. Oke. Karena yang bisa melakukan bukan lembaga, bukan organisasi, bukan yayasan, tapi personnya. Dalam konteks Oke. pidana. Aku potong sebentar. Jadi ada kesan yang laporan tadi 6 itu yang utama apa kan laporan 310311. Kemudian ditambah dari Polres sekitar Jakarta. Kemudian tinggal sekarang 4. Ya. Ada kesan mereka mau numpang tuh di perkara ini gimana Jam? Sebenarnya bukan numpang itu. Kalau saya Baiklah. menganggap itu Pasal harus ada pasal dikesampingkan. penumpangan juga gitu. Iya, harus Gimana, Jam? dikesampingkan. Dalam konteks hukum Apa, itu Pak? harus dikesampingkan karena tidak boleh. Gitu loh. Dia ini jadi korban nggak? Dia dirugikan Itu nggak? maksudnya jadi numpang keren di acara ini. Oh, gitu. kalau Kayak- numpang panggung iya. Itu dia. Kalau numpang tapi masalahnya Banyak bukan kali penumpang gelap, Jam. Iya, bukan sekedar numpang panggung. Kayak Ya. di apa mobil di Bali gitu, banyak Iya. kali penumpang gelap. Betul, tapi yang Mau pasti kantor perapat itu banyak kali. ya, tapi bergantungan gitu kan. yang pasti penyidik harus ada. profesional. Penyidik itu harus langkah-langkahnya yang diambil adalah langkah hukum gitu loh ya. Jadi Pak, kalau korbannya itu kan harus fisik. Korban perasaan nggak boleh ya? Ya, lain lagi. Lain ya? Itu lagi Oke. urusan cinta misalnya itu beda. Oh itu gitu beda, ya. tidak masuk 160. Tidak. Oke. Nah, kalau misalnya korban perasaan dikata-katain, ya itu bukan 160, beda gitu loh Oke. ya. Itu kan dikata-katain berarti psikisnya diganggu. Jadi si Andi Pradi Bersatu ini perlu belajar hukum lagi ya? Iya, saya kira terlepas dari itu memang harus ya. Tapi penyidik jangan memaksakan ini. Oke. Gitu loh ya. Karena apa? Masalahnya dia bukan menjadi korban langsung. Ya. Dia bukan orang yang dirugikan, gitu loh ya. Kenapa diterima gitu loh ya. Lah ini masalah gitu loh ya. Kalau dia mengarahkan kepada urusan pasal 28 ayat 3 itu juga tambah kacau, dianggap kegaduhan. Yang membuat gaduh ini siapa gitu loh. Oke. Kenapa kalau nggak ditunjukin aja ada selesai gitu loh. Oke, rekan Ajam. Jadi Oke. sebelah kiri saya ini ada Mbak Usi yang kemarin sampai jam berapa pagi Mbak Usi mendampingi klien kita? Sebetulnya selesai Bentar ya jam ya. Ya, silakan. selesai BAP itu jam 16 ya. Tapi kami koreksi sampai dengan jam 17. Ya. Setelah itu printnya itu yang lama karena 26 halaman kita print jadi rangkap 24 dari 58 pertanyaan kemarin. Oke. Itu yang perlu kita sampaikan di sini gini Bang ya. Ya. Kita kan semua advokat. Kenapa? Kemarin kan dipermasalahkan bahwa klien kita itu dinyatakan bukan advokat. Padahal kan rekan kita itu advokat ya Bang ya. Iya, ya. Iya. Kan kita punya kode etik advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 ya. Jelas itu di pasal 16 itu ya di pasal 16 kan jelas ya Pak Bambang bahwa advokat itu ketika menjalankan tugas berkaitan dengan alat bukti atau penyaingan dengan apa namanya klien itu kan tidak bisa ya dipidanakan baik secara perdata maupun pidana artinya kan gitu. Akan tetapi kemarin yang itu kita bahas itu sama dengan kode etik jurnalistik tadi. Kode etik advokat juga itu harus dipahami dan dimengerti rekan-rekan kita itu bagaimana itu. Padahal kan mereka juga Oh iya. advokat. Tapi kenapa melaporkan juga Oke, gitu? bagus. Jadi jurnalis, pengacara, dokter itu kurang lebih sama. Ya. Dia tidak bisa dipidana karena menjalankan profesinya. Oh, kalau Gitu loh. advokat berbeda lagi. Advokat itu lebih tegas, lebih tajam lagi. Ya, Kenapa? Ada diatur di 18 2003 di pasal 16 pasal bahwa 16, advokat betul. itu punya hak Hak imunitas. imunitas Betul. baik di dalam maupun di Maupun di luar. luar. Bahkan diperluas lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi betul. itu tidak bisa dilaporkan secara pidana dan perdata dalam keadaan di dalam maupun di luar. Ditambah lagi penguatannya pada pasal 5 bahwa identik sama antara penegak hukum yang tadi disebut. Ya. Oke, rekan Ajam sama Michael yang hari ini akan diperiksa. Ini rekan Gapur baru datang sama Mbak Susi, Mbak Usi ya, yang luar biasa menyertai. Dan saya pagi ini berubah menjadi host di acara ini dan belajar juga semua Betul. lini pekerjaan kita harus kuasai. Oke, nah sebentar lagi kita akan masuk ya
Ya. Coba di absen dulu 3 orang itu. Risman, Michael, dan satu lagi. Oh, tunggu Pak Petrus. Oke, tunggu Pak Petrus ya. Oke, rekan-rekan itu dulu ya untuk episode kita pagi hari ini. Bentar lagi. Sesudah nanti dari dalam, tentu kita ada lagi konferensi seperti ini yang lebih seru. Terima kasih. Terima kasih semua ya, Mbak Usi. Semoga semangat hari ini mencapai. Jangan sampai malam. Honda. Kita akan informasikan bahwa BAP hari ini kita upayakan sampai jam 17. Iya, itu maksimal. Sesudah jam 17 belum dari print dilanjutkan barangkali minggu depan demi kemanusiaan. Yang paling tepat harus penyidik punya etikat baik bahwa orang dijerat dengan begini tunjukkan saja inilah sebenarnya ijazah. Itulah yang menjadi Boleh saya tambahin, Bang? Itulah yang sebentar. Silakan. Oke, Rekan jadi- Gapur menambahkan. Saya mau menambahkan hari ini ya. Rekan Gapur ini peluru kendali yang baru juga nih Pak untuk kita nih. Iya. Cetar-cetar. Dari Iran. Mas Michael, seluruh kendali kemudian Bang Rismon, sama Mas Ian. Gini Bang, kita harus sepakat dulu. Seperti kemarin pada saat pemeriksaan Bang Rizal Fadila. Ya. Terjadi apa? Kita minta supaya tunjukkan. Nah, diperlihatkan. ya itu aja Bang. Oke ya, saya bergeser dulu ya Pak ya. Oke. Kita bergeser aja. Yuk. Udah berapa nih yang nonton? Banyak nggak? Oh 2000 lumayan lah. Ayo. Jadi kita bacakan ya Undang-Undang Pers pasal 4 ayat 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers